Pembatasan terbaru Amerika terhadap investasi teknologi tinggi Amerika Serikat di perusahaan-perusahaan Tiongkok mengatasnamakan keamanan nasional. Sebenarnya merupakan bagian dari strategi teknonasionalis yang berkelanjutan untuk membendung dan bahkan menghentikan pesatnya peningkatan Tiongkok menjadi eselon atas di negara-negara maju secara teknologi. Pada tanggal 9 Agustus kemarin, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang investasi baru Amerika Serikat di perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk bidang-bidang utama seperti chip, semikonduktor canggih, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan yang berpotensi digunakan untuk meningkatkan kemampuan militer Tiongkok. Hal ini telah membatasi perusahaan modal ventura dan ekuitas swasta yang berbasis di Amerika Serikat untuk berinvestasi di perusahaan Tiongkok yang beroperasi di sektor-sektor ini. Ironisnya sangat jelas bahwa Amerika Serikat yang sering digambarkan sebagai pembela pasar bebas yang merupakan bagian integral dari tatanan liberal barat. Namun perintah eksekutif baru tersebut serta kebijakan serupa seperti Undang-Undang Chip dan Sains, kontrol ekspor chip, dan larangan terhadap peralatan elektronik dari Huawei dan ZTE semuanya berbau proteksionisme. Penting untuk dicatat juga bahwa Tiongkok sejauh ini masih menjadi importir chip terbesar di dunia. Oleh karena itu, dengan membatasi investasi Amerika Serikat di industri teknologi Tiongkok, ini akan mengurangi daya saing perusahaan teknologi Amerika Serikat secara signifikan. Di sisi lain, peningkatan pesat kepemimpinan teknologi Tiongkok adalah hasil upaya Partai Komunis selama puluhan tahun. Contoh besarnya adalah kebijakan industri Made in China tahun 2025 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Tiongkok pada impor teknologi asing sekaligus meningkatkan kapasitas perusahaan dalam negeri. Bersamaan dengan itu, presidensi juga memperkenalkan strategi fusi militer sipil. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana strategi teknonasionalis Amerika Serikat adalah dapur kebijakan sanksi dan pelarangan Amerika Serikat untuk Tiongkok. Perang teknologi Amerika Serikat Tiongkok dimulai pada masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, yang merupakan perluasan dari seruan sanksi perdagangan terhadap Tiongkok. Amerika Serikat yang mengasosiasikan kepemimpinan Tiongkok di bidang teknologi dengan promosi otoritarianisme digital mendapat penolakan. Dan pemerintahan baru Biden tidak banyak meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada tanggal 9 Agustus di tahun yang sama, Biden menandatangani Undang-Undang Chip dan Sains. Hal ini membatasi penerima dana semikonduktor Amerika Serikat senilai lebih dari 52 miliar dolar Amerika Serikat untuk berinvestasi dalam pembuatan chip di negara asing, dan yang menjadi perhatian di sini adalah Tiongkok dan Rusia berada di urutan teratas dalam daftar tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Oktober, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan pengendalian ekspor untuk membatasi Tiongkok membeli dan membuat chip kelas atas tertentu yang dapat digunakan dalam aplikasi militer. Jelas sekali di sini bahwa pemerintahan Biden mengikuti jalur teknonasionalisme yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump. Sebagai tanggapannya, Tiongkok beralih ke Organisasi Perdagangan Dunia mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Perselisihan. Tiongkok percaya bahwa pembatasan Amerika Serikat terhadap semikonduktor dan ekspor teknologi tinggi lainnya ke perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak sejalan dengan aturan perdagangan yang disepakati secara internasional. Termasuk sebagaimana yang dinyatakan dalam kasusnya dalam Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan WTO pada tahun 1994. Yang merupakan perjanjian terkait perdagangan, tindakan investasi, perjanjian hak kekayaan intelektual terkait perdagangan, dan perjanjian umum perdagangan jasa. Strategi Amerika Serikat secara khusus menargetkan chip dan semikonduktor canggih yang digunakan untuk menggerakkan superkomputer, perangkat kelas militer, dan artificial intelligence. Menurut Alan Estevez, Wakil Menteri di Departemen Perdagangan Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa Amerika Serikat melakukan segala daya untuk menjaga Tiongkok memperoleh teknologi ini. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa pada saat itu, teknologi inti adalah titik lemah kapasitas manufaktur Tiongkok. Pabrik pengocoran chip terbesar di Tiongkok, SMIC, tidak mampu memproduksi chip canggih tanpa peralatan tertentu yang diproduksi oleh perusahaan semikonduktor Amerika Serikat. Dan hingga sejauh ini, tanggapan perusahaan semikonduktor Amerika tidak sejalan dengan visi pemerintahannya.
Bahkan, CEO semikonduktor dan kelompok lobi telah menyatakan keprihatinannya. Pada tahun 2020, Semiconductor Equipment dan Material International atau SEMI telah menyatakan kekhawatirannya bahwa pengendalian ekspor akan melemahkan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat sendiri dengan merugikan industri semikonduktor di Amerika Serikat, khususnya dalam kepemimpinan teknologi. Bulan lalu, Asosiasi Perdagangan dan kelompok lobi industri semikonduktor yang berbasis di Washington juga mendesak agar berhati-hati dan melobi agar tidak ada pembatasan lebih lanjut terhadap Tiongkok, agar industri Amerika Serikat dapat terus mengakses pasar komersial semikonduktor terbesar di dunia. Ada 3 hal penting yang dapat diambil dari situasi ini. Yang pertama, Amerika Serikat memprioritaskan penghentian pertumbuhan pesat Tiongkok dibandingkan menjaga identitas Tiongkok sebagai pembela sistem pasar bebas. Memang pada awalnya, Beijing langsung merasakan kerugian akibat kebijakan proteksionisme Amerika. Meskipun masih terlalu dini untuk menilai apakah pendekatan ini akan terbukti berhasil bagi Amerika dalam jangka panjang. Tetapi melihat perkembangan teknologi semikonduktor Tiongkok saat ini, banyak analis mengatakan pendekatan ini telah gagal. Yang kedua, kebijakan proteksionisme Amerika telah merugikan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika sendiri. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini menjadi terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk memasuki pasar chip terbesar di dunia. Tidak mengherankan jika sektor swasta pada akhir-akhir ini mendesak pemerintahnya untuk meninjau kembali kebijakannya terhadap Tiongkok. Yang ketiga, strategi teknonasionalis ini tidak terbatas pada satu pemerintahan saja, sebab akan terus berlanjut ke pemerintahan baru. Terlepas dari hasil pemilihan presiden tahun depan, Washington diperkirakan akan terus menekan industri teknologi Tiongkok. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah perang teknologi ini akan berakhir atau akan memasuki fase berikutnya? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.